Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas untuk kasus ini ya, dimana ini kasusnya adalah untuk kasus non ideal flow gitu ya. Jadi alirannya itu ya bersifat non ideal, berarti ya nanti kalau bersifat non ideal bisa terjadi perubahan volumenya gitu ya, sehingga nanti untuk distribusi waktunya di berbagai di berbagai konversi juga bisa berbeda-beda, dia nggak linear gitu ya. Oke, nah dalam kasus ini soalnya adalah kita diminta untuk mendeskripsikan dasar-dasar gitu ya dari pemodelan, dimana nanti dicari di sini adalah pada tangki di sini reaktor ya yang disusun secara seri. Oke, berarti karena di sini bentuknya tangki, otomatis nanti ya reaktornya sendiri itu CSTR ya. CSTR, tetapi di sini kita buat desain di mana nanti disusun secara seri ya. Nanti kita bisa mencari gitu ya kira-kira jumlah tangkinya berapa yang bagus ya. Dimana kemudian di sini liquid flow drop reaktor ya, umpannya berupa cairan, itu diinvestigasi ya. Jadi ada cairannya diinputkan ke dalam reaktor, kemudian nanti kita amati perubahannya ya, perubahan konsentrasinya sebagai fungsi waktu. Oke, berarti nanti ya konsentrasinya bisa naik kemudian bisa turun ya, karena non ideal flow. Oke, di sini mula-mula konsentrasinya itu ada 0 ya, kemudian mulai meningkat lalu turun lagi menjadi 0 ya, nanti turun lagi. Oke, yang kita bahas pertama adalah diminta jadi di sini yang diminta pertama adalah untuk menentukan konversi gitu ya. Oke, untuk menentukan konversi menggunakan model dispersi dan juga model tank in series gitu ya. Konversinya nanti perbandingannya seperti apa. Oke. Jadi untuk sebelum kita masuk ke sana, kita ya bisa mendeskripsikan masing-masing model itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin yang pertama kita coba jelaskan dulu. Yang pertama diminta adalah yang nanti model axial dispersion ya. Aksial itu berarti ke arah memanjang ya. Model dispersi aksial. Oke. Jadi yang pertama di sini diminta model yang pertama kali adalah dispersi aksial ya. Nah, kira-kira model seperti ini nih nanti seperti apa ya. Nah, model dispersi aksial di sini bahwa nanti reaktor itu kita representasikan gitu ya. Ya, berarti menggunakan proses-proses secara difusi. Oke ya. Kalau namanya difusi gitu ya. Nah, nanti secara difusi ini adalah pertukaran atau arus gitu ya daripada massa atau mol. Oke, secara sederhananya ya kita bisa membuat ada konsep neraca massa, konsep neraca mol gitu ya. Nah, biasanya kalau ini merupakan fungsinya fungsi aksial, berarti yang kedua yang kita buat di sini adalah axial function. Oke, berarti nanti fungsi ke arah memanjang ya. Memanjang. Oke, berarti nanti lebih cepat, lebih bagusnya untuk fungsi ke arah memanjang. Ya, berarti ini diaplikasikan untuk
tube gitu ya, atau ya pipe. Dengan kata lain ya reaktor alir pipa gitu ya. Tubular flow reactor untuk tubular flow reaktor. Oke. Contoh sederhananya adalah ya menggunakan reaktor alir pipa ya. Reaktor alir pipa. Oke. Kemudian nanti berikutnya lagi kita asumsikan gitu ya. Di sini ada asumsikan bahwa pengadukan gitu ya. Pengadukannya di sini ya terjadi pengadukan ya, karena di sini secara dispersi gitu ya. Misal kita gambarkan di sini ada PFR gitu ya. Nah, pengadukannya di sini terjadi ya antara komponen-komponen itu sendiri ya, sama aliran-aliran itu sendiri. Karena aliran itu kan bergerak gitu ya. Dia selain bergerak ke arah atas, ke arah memanjang, juga cairan nanti menyebar ke arah jari-jari ya. Berarti nanti ya mixingnya gitu ya. Mixingnya ya, pencampurannya ya kita asumsikan bahwa terjadi karena proses tumbukan ya. Ini nanti ya ada pertukaran massa di situ yang tadinya secara difusi. Berarti ya kita bisa sebut apa namanya, pencampuran gitu ya dengan tumbukan. Oke, berikutnya mungkin nanti akan kita asumsikan bahwa magnitude of mixing independent of position. Berarti sama, pencampuran nanti ini sebagai fungsi Z gitu ya, fungsi panjang reaktornya Z gitu ya. Misal nanti di titik awal gitu ya, ketika di posisi sini, misal kita sebut saja Z sama dengan 0 gitu ya. Kemudian di ujung Z-nya itu nilainya Z plus delta Z sesuai incrementnya. Nah, nanti juga tingkat homogennya, pencampurannya juga pasti berbeda ya. Ketika 0 di sini difusinya, transfer massanya masih kecil gitu ya. Ini transfer massa masih kecil. Kita lihat apakah terrecord. Oke. Nah, kemudian di sisi ketika dia panjangnya sudah tertentu gitu ya. Nah, ini transfer massanya lebih besar. Karena dia sudah terjadi tumbukan yang lebih panjang ya. Mungkin kira-kira seperti itu nanti. Nah, kemudian ya karena proses ini, karena transfer massanya di sini lebih besar, otomatis ya konversinya juga nanti bisa sebagai fungsinya adalah fungsi apa namanya, konversinya sebagai fungsi panjang gitu ya. Oke. Jadi nanti semakin memanjang konversinya lebih besar. Oke. Kemudian ada asumsi lagi, kita misal asumsikan nanti flow rate-nya itu apa namanya sama gitu ya. Flow rate-nya tertentu. Berarti nanti ada aliran masuk di sini, umpan yang masuk gitu ya. Umpan yang masuk itu berupa apa namanya, flow rate-nya gitu ya. Misal kita sebut F, misal dalam mol per jam, atau nanti sebagai V gitu ya, dalam flow rate volume, misal meter kubik per jam. Nah, ini nilainya sudah tertentu. Oke, jadi nilainya tetap ya dalam meter kubiknya per jam. Oke, kemudian nanti
Yang ada hubungannya di sini adalah dimensi undimensional gitu ya, dimensional number ya. Oke, jadi ini nanti kita ada menghitung yang namanya dimensional number. Ini untuk mencari seberapa efektif ya kalau menggunakan PFR gitu ya. Kalau nanti DN-nya itu 0, berarti cocoknya PFR. Kalau nanti mendekati angka 1, cocoknya CSTR. Atau nanti ya bisa angkanya yang sangat besar ya. Misal ya bisa sampai infinitif gitu ya. Atau susah dicari itu ya CSTR nanti. Oke, sedangkan yang berikutnya nanti tank series in model. Yang kedua itu ada tank in series model. Nah, berarti nanti ya ini kita buat CSTR gitu ya. Karena seri ya, kita bisa buat desain ada CSTR di sini. Ya, tersusun seri ya. Untuk jumlahnya sendiri ya ini yang akan kita desain gitu ya. Nanti optimumnya berapa? Oke, masuk, keluar. Jadi nanti ini konversinya makin meningkat ketika jumlah CSTR-nya lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Oke, otomatis nanti ini ya sebelum kita harus membandingkan dulu ya. Kalau untuk desain yang bagusnya kita harus mendesain kira-kira kebutuhan volume untuk konversi tertentu di CSTR sama di PFR itu bagus yang mana. Nah, ini berhubungan dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, untuk desain equation dari CSTR maupun dari PFR gitu ya. Kalau volume CSTR gitu ya, CSTR itu kan ya, flow rate-nya dikali perubahan konversi X out min X in gitu ya, dibagi min RA. Sedangkan untuk volume PFR itu adalah sebagai fungsi integral gitu ya. Jadi FA0 integral dXA per min RA. Oke, ini batasnya XA0 dan XA outnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, seharusnya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, kalau kita lihat ya harusnya plug flow reaktor ya memiliki volume yang lebih kecil. Mungkin masing-masing nanti tergantung desain ya sesungguhnya. Apakah nanti berhubungan dengan suhunya, berhubungan dengan tingkat pengadukan, oke ya, sama berhubungan dengan kondisi operasi, suhu, tekanan gitu ya, tekanan. Oke, jadi kalau di kasus ini eksperimennya gitu ya, kita membuat eksperimen terhadap eksperimen tracer curve gitu ya. Oke, berarti nanti kalau di dalam suatu eksperimen seperti halnya ini ada fungsi waktu dan juga fungsi konsentrasi. Oke, misal kita membuat eksperimen di lab gitu ya. Kita memperoleh perubahan konsentrasi terhadap waktunya. Oke. Misal dalam kasus soal ini kita lihat tadi nilainya berapa ya? Di soal kita cek soal ada waktunya 0, waktunya dalam menit ya. Konsentrasinya dalam gram per liter. Ini ada 0, kemudian 5, konsentrasinya 3,2 ya, kita masukkan aja datanya. 10, 5,4,
15, 5,2 ada 20, 3,9, 25, 1,8, 30, 1,1, 35, di sini 0. Oke. Rate of ini ya, konstanta reaksinya itu sudah diketahui 0,152 per menit. Oke. Berarti dari satuan ini udah kita lihat ini berlangsung pada orde 1 ya. First order reaction. Oke, kita udah diketahui bahwa reaksinya berlangsung pada orde 1. Tinggal kita mencari konversi daripada masing-masing gitu ya. Nah, otomatis untuk mencari konversi di sini yang kita butuhkan data-data apa lagi gitu ya. Oke, harusnya kita nanti membutuhkan data volume reaktor gitu ya. Kemudian data flow rate-nya, tetapi ya di soal nggak ada. Nah, kalau begitu ya biasanya untuk flow rate reaktor gitu ya, kita bisa menghitung waktunya gitu ya. Kita bisa menghitung waktu. Oke, waktunya di sini ya waktu rata-rata. Biasanya kan kalau di kasus-kasus sebelumnya kita dapat volume reaktor gitu ya, misal dalam meter kubik, dan juga flow rate-nya. Misal V0 dalam meter kubik per sekon atau per menit itu ya. Oke, kita bisa mendapatkan waktunya. Dimana volume reaktor dibagi flow rate-nya. Ini adalah residence time ya. Nah, tapi dalam kasus ini residence time-nya ya kita nggak tahu ya. Karena nggak diketahui di situ, sehingga kita nanti mencarinya ya waktu reaksinya ya berdasarkan data di sini. Oke, dari data sebelumnya, data eksperimennya gitu ya, kita apa aja yang bisa kita cari gitu ya. Kita bisa mencari nanti itu adalah equal time ya, sama ya waktunya ya, waktu reaksinya gitu ya. Oke, kita bisa mencari waktu reaksinya nanti. Oke, kita cari rumusnya dulu kira-kira. Nanti rumusnya apa yang akan kita gunakan? Oke, mungkin kita cari yang axial dispersion dan juga tank tadi ya. Oke, kita bisa mencari waktu tinggal rata-rata ya, karena nggak ada kondisi ini ya, flow rate dan juga volume reaktor. Kita mencari dari konsentrasi gitu ya. Nah, kira-kira nanti rumusnya apa gitu ya. Jadi rumus yang kita gunakan nanti untuk waktu rata-rata, waktu tinggal rata-rata yang dari reaktor itu adalah konsentrasi dikalikan dengan waktu gitu ya. Nanti ada konsentrasi, kita kalikan dengan waktu. Oke. Berarti ini kan waktunya bervariasi ya. Berarti C1, oke, kita dari C0 ya. Waktu awal dikali T awal ditambah C1 kali T1 ditambah C2 kali T2 dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Mungkin yang terakhir ya kita anggap aja Tn gitu ya, atau T infinitif gitu ya. Karena waktunya sangat lama, kita sebenarnya ya nggak ada waktu tak terhingga gitu ya. Itu tak terhingga diibaratkan ketika bereaksi, perubahan konsentrasinya itu udah nggak ada, atau bisa konsentrasinya udah 0
atau konsentrasinya udah konstan, nggak naik nggak turun ya. Itu adalah definisi dari waktu reaksi entah hingga dikalikan konsentrasinya dibagi dengan konsentrasi masing-masing, C0 tambah C1 tambah C2 dan seterusnya sampai ditambah C tak hingga. Atau ya bisa kita sebut nanti adalah sigma itu ya, sigma C kali T dari I-nya itu 0 gitu ya sampai I-nya itu infinitif dibagi sigma dari I-nya 0 sampai I-nya infinitif daripada C. Kita bisa sebutkan seperti ini. Oke, ini ya kita bisa ini untuk interval waktu yang sama. Oke. T-nya di sini ya syaratnya adalah interval waktunya sama. Interval waktu sama. Kita lihat di kasus soal kita apakah interval waktunya sama. Dari 0, 5, 10. Oke, kita lihat di sini intervalnya 5. Kita bisa lihat semuanya kelipatan 5 ya. Berarti ini untuk kasus soal ini tergolong ke dalam equal time interval, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau nanti untuk waktu yang enggak berurutan itu ya, intervalnya berbeda-beda, oke, kita dikali ke interval masing-masing, sehingga nanti ini menjadi C dikali T dikali intervalnya dibagi C dikali interval, karena intervalnya berbeda-beda. Kalau intervalnya sama kan bisa dicoret, bisa dikeluarkan ya. Kalau berbeda-beda ya kita buat seperti ini, karena nggak bisa dicoret nanti. Oke. Ini untuk yang irregular time interval. Oke, mungkin kita langsung aja kita buat ini nanti. Nah, habis itu nanti yang akan kita cari adalah variasi gitu ya, variasi. Kita cari sigma gitu ya. Kita akan mencari sigma nanti. Sigma ini ya kita akan mencari faktor dari variasi. Ya, variasi di sini yang dimaksudkan adalah tingkat penyebaran ya. Jadi untuk waktu tertentu, misal untuk waktu 5 menit gitu ya, perubahan konsentrasinya berapa gitu ya. Untuk 10 menit nanti ini kan 3,2 jadi 5,4. Ini kan selisihnya berapa nih? Selisihnya 2,2. Ketika nanti naik lagi 5 menit, ini turun lagi nih, turun negatif ya, 0,2. Nah, otomatis nanti perubahan konsentrasinya kadang naik, kadang turun gini ya. Nah, perubahan konsentrasinya. Nah, perubahan inilah, nilai perubahan ini, naik turunnya ini yang nanti akan kita baca menggunakan variannya. Atau ya kita bisa sebut dengan sigma ya. Jadi nanti sigma sama dengan sigma sama dengan ya karena waktunya ini bervariasi gitu ya. Waktunya tadi variasinya sama ya, regular, equal gitu ya, sehingga kita gunakan sigma sama dengan ya, sigma kuadrat ya, sama dengan total ya, total dari T kuadrat dikali C, ini konsentrasinya ya, kemudian dibagi dengan sigma C. Nah, sigma C, kemudian habis itu kita apain gitu ya, sigma C harusnya nih dikurang gitu ya, T kuadrat C per sigma C dikurang gitu ya, dikurang dengan
T-nya, T rata-rata kuadrat ya, harusnya gitu ya. Dikurang dengan T rata-rata kuadrat. Oke. Jadi nanti yang kita pakai ada dua rumus. Ini rumus yang pertama. Ini rumus yang kedua. Oke, mungkin langsung aja kita buat di sini. Ya paling ya cocoknya kita pakai Excel aja gitu ya, yang lebih cepat. Kita cari Excel, dimana Excel. Oke. Oke, nah pertama kita masukkan di sini T-nya gitu ya. T-nya, kemudian ada konsentrasi. Tadi yang akan kita cari adalah konsentrasi dikalikan dengan T-nya. Kemudian butuh untuk sigma nanti mencari C-nya, ini dikali dengan T kuadrat ya. Oke, nah seperti ini. Langsung aja. T-nya itu ada tadi 0, 5, 10 ya. Ini sampai ke 35. Oke. Oke, begini. Kemudian untuk C-nya itu ada 0, 3,2, 5,4, 5,2, 3,9, 1,8, 1,8, 1,1 dan terakhir 0. Oke ya. Kita tinggal kalikan aja di sini, C dikali T ya. Dengan C kali T. Oke. Kemudian baru C kali T kuadrat. Dengan C kali T kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Ini kita udah jadi gitu ya. Nah, tinggal kita membuat sigma daripada masing-masing ya. Tadi butuh sigma C. Oke, berarti di sini kita taruh sini aja. Kita taruh bawah. Kita buat di sini penjumlahannya. Jumlah ya sama dengan sum gitu ya, daripada out. Oke, seperti ini. Oke, ini sigmanya udah ada masing-masing ya. Kita kasih taruh sini aja, kita buat lagi. Ini nggak ada simbol ya. Oke, kita buat aja di sini. Sigma C sama dengan, kemudian butuh ada sigma C kali T, kemudian sigma dari CT kuadrat. Oke ya, seperti itu. Sigma C ini, kemudian sigma C kali T yang 304,
Kemudian sigma CT kuadrat yang 5000. Oke, masih ke record. Nah, ini tinggal kita buat tadi rumusnya gitu ya. Tadi itu pertama sigma kuadrat sama dengan sigma dari CT kuadrat dibagi sigma C gitu ya, dikurang T rata-rata kuadrat. Kita taruh sini. Kemudian T rata-ratanya itu rumusnya tadi sigma CT dibagi dengan sigma C. Oke ya. Aduh. Langsung aja nih, sama dengan sigma CT 304 dibagi 20. Oke, dapat 14,75 menit itu ya. Ini dalam menit. Kemudian untuk ininya, sigmanya sama dengan sigma CT kuadrat dibagi sigma C dikurang waktunya kuadrat. Kita dapat 47,5. Ini dalam menit kuadrat. Dalam menit kuadrat. Oke, kita save dulu di sini. Oke ya. Nah, kalau udah, nanti yang kita butuhkan juga, kita bisa menghitung perbandingan gitu ya, perubahan sigmanya terhadap waktu ya. Jadi kita bisa nanti menghitung di sini. Berikutnya adalah kita menghitung tau theta sigma theta kuadrat gitu ya. T sama dengan sigma kuadratnya dibagi T rata-rata kuadrat. Oke. Langsung aja. Berarti nanti hasilnya adalah sigmanya ini ya, sama dengan sigma kuadrat dibagi waktunya di kuadrat. Oke, 0,218. Nah, ini kita bisa gunakan untuk rumus yang di axial dispersion model ya. Nah, di axial dispersion model nanti rumus yang kita gunakan tuh apa? Oke, kita cek dulu. Di axial dispersion model. Oke, mana rumusnya? Oke ya. Nah, ini kita buat dulu di sini. Ini ada axial dispersion model. Nah, berarti nanti ya kita ada sigma theta kuadrat sama dengan 2 dn ini dimensional number, min 2 dimensional numbernya kuadrat, ini persamaan kuadrat ya, kemudian dikali 1 min eksponen dari min 1 per dimensional number. Oke, jadi seperti ini.
Oke, dispersion number gitu ya. dn dispersion number gitu ya. Nah, jadi nanti apa yang akan kita lakukan itu ya terhadap fungsi ini gitu ya. Nah, nanti bisa beberapa asumsi kita buat di sini. Bahwa pengaruh eksponen terhadap min 1 per dn itu sangat kecil. Mungkin kita bisa contohkan itu ya. Misal kita buat sama dengan eksponen misal daripada min 1 dibagi 10 0,9 ya. Min 1 bagi 20 oke, sama 0,9. Selama dia 1 per gitu ya, maka nih perubahannya udah sangat kecil. Apalagi ini 1 per 200 nanti mendekati angka 1. Oke ya. Sehingga nanti kalau kita abaikan nih, kita hapus dulu. Nah, persamaannya menjadi seperti apa gitu ya. Kalau kita buat pengabaian di sini. Oke, nanti kira-kira menjadi ini ya. Berarti nanti kita anggap di sini. Nah, kita anggap karena di sini nilainya kecil gitu ya. Nilainya kecil. Ini diabaikan ya. Sehingga karena perubahannya sebesar apapun dn dia nggak berubah ya, sangat kecil, diabaikan. Sehingga persamaannya nanti tersisa menjadi ya sigma ini. Nah, ya nanti menjadi sigma ini kok. Oke ya. Oke, sehingga nanti menjadi sigma kok di situ nggak bisa. Nah, oke, kita buat nanti sigma theta kuadrat sama dengan berarti nanti 2dn dikurang 2dn kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita pindah ruas nanti menjadi sigma theta kuadrat, berarti nanti menjadi plus 2dn kuadrat min 2dn sama dengan 0. Oke ya, seperti ini. Di 2dn sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita masukin angkanya. Yang akan kita cari di sini adalah nilai dn ya. dn-nya itu berapa? Oke. Kalau di sini harusnya bisa solver ya. Ini nggak tahu nggak, ini harusnya kalau di Excel laptop gitu kita bisa memanfaatkan solver. Tapi di sini nggak ada ya. Oke, nggak apa. Nanti akan kita cari ya menggunakan rumus ABC gitu ya. Oke, kita masukkan tetanya tadi adalah sigmanya tadi 0,218 gitu ya.
sigma kuadratnya tadi 0,218 sigma theta kuadratnya. Berarti nanti menjadi 2 dn kuadrat min 2 dn plus gitu ya, plus berapa tadi, 0,21817 sama dengan 0. Oke, kita bisa mendapat dn sama dengan rumus ABC ya, berarti nilai A plus minus akar nilai B nya, B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Oke ya. Kita bisa dapat di sini ada dn 1 opsi 1 dan dn yang kedua. Oke, kita langsung aja, berarti nanti sama dengan nilai A-nya, kita kasih kurung, nilai A-nya itu adalah berapa ya? Tadi A-nya 2 ya. A-nya 2. A. Kita yang plus dulu. Plus buka kurung. Akar daripada B kuadrat, B-nya itu adalah negatif 2. Kita kasih kurung negatif 2 pangkat 2 min 4 kali A, A-nya 2 kali C-nya 0,2187 itu tadi di atas. Nah ini kita tutup kurung, ini diakarin berarti dipangkat 0,5, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 2 kali A, A-nya 2, 0,87. Oke, satu lagi kita copy aja yang ada di sini. Kita ganti tandanya jadi kurang. Oke, berarti ini ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan terhadap dispersion number, bisa 0,875 atau 0,125 ya kalau dibulatkan. Oke, tinggal kita menghitung konversinya gitu ya. Nah, konversinya itu apa gitu ya. Nah, konversinya ini menggunakan rumus ya kalau axial number. Oke, kita buat di sampingnya di sini. Nah, aduh dulu. Oke ya. Nah, kita akan menghitung konversi. Nanti rumusnya konversi ya, kita misalkan XA gitu ya. 1 min, nah ini yang lumayan panjang, 4A gitu ya. A ini ada definisinya nanti. A dikali eksponen 0,5 gitu ya. 0,5 ND kemudian kita masukkan dibagi 1 plus A kuadrat kali eksponen dari setengah ND dikurang 1 min A kuadrat kali eksponen dari min setengah min 0,5A
min setengah A per ND. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti nanti kita butuhkan nilai A. Nilai A itu apa dan yang lain itu apa, sehingga kita bisa dapat konversi akhirnya. Nah, nilai A ini dirumuskan sebagai dengan akar gitu ya, dari 1 plus 4 kali K dikali waktunya dikali ND. Nah, kira-kira waktunya di sini menggunakan apa? Waktunya di sini yang udah kita cari tadi ya. Waktunya di sini sebagai waktu rata-rata. Kemudian langsung kita masukkan aja berapa dapat nilai A-nya, sama dengan ya. Kita buat di sini sama dengan kurung 1 ditambah 4 kali K. K-nya itu di soal berapa ya? Nilai K 0,152 ya. 0,152 dikali waktunya. Waktunya ini 14,7 menit. 75 menit. Kemudian dikali dengan ND. Oke. Nah, di sini kan ada dua pilihan, ada yang besar, ada juga yang kecil. Berarti nanti kira-kira harusnya kalau kecil ya konversinya lebih tinggi ya nanti. Tapi kita lihat nanti. Kita lihat, kita pakai yang 0,875. Kita pakai yang ini. Oke, kemudian tutup kurung ya, tutup kurung. Di mana tadi? Di sini. Ini diakarin, berarti dipangkatkan 0,5. Oke, A-nya dapat ini ya. Ini adalah yang pertama. Mana ini? Nggak bisa. Kita taruh di sini aja. Jadi nanti bisa dapat A yang pertama dan A yang kedua. Ini kita copy aja semuanya. Aduh, salah. Oke, kita copy. Kita taruh sini aja. Satu lagi kita pakai yang data kedua ya. Berarti nanti C38. Kita kali yang ini. Loh. Kenapa jadi begini? Kita paste. Nah, C37 kita pindah. Nah, oke ya. Nah,
ada dua versi di sini. Oke. Kemudian kita tinggal masukin aja rumus semuanya ini. Oke ya. Berarti nanti ada XA1 dan XA2. XA1 ada XA2. Kita bandingkan. Oke, rumusnya di sini langsung aja sama dengan 1 dikurang buka kurung 4. Berarti yang atas pembilang kita kasih kurung. Kalau enggak ini kita buat ini aja. 4 dikali A, kita pakai A1, dikali eksponen, eksponen dari 0,5 dikali dn nya dn1, tutup kurung. Nah ya, tutup kurung, terus dibagi kurung, kita kasih kurung lagi 1 plus A, tutup kurung. Nah ini hapus, tutup kurung pangkat 2 ya, kemudian dikalikan dengan eksponen. Eksponen dari 0,5 kali A, dibagi ND Oke, berarti yang tadi ini dibagi ya, 0,5 nih tadi dibagi. Nah, dibagi ND, kemudian dikurang, kurung lagi, satu min A kuadrat, 1 min A, 1 min A tutup kurung pangkat 2 dikali lagi dengan eksponen dari negatif A, yang negatif 0,5 kali A dibagi ND, tutup kurung 0,75 ya. Ini kita semuanya kita copy, paste. Oke, kita ganti ke A2. Ini kita ganti ke DN2. Ya, dapat ini. Berarti konversi terbesar kita dapat yang sebagai XA2 0,8446 ya. Berarti
XA sama dengan 84,46%. Oke, ini bila menggunakan metode dispersi. Yang kedua nanti yang akan kita bandingkan adalah menggunakan metode yang kedua, itu nanti menggunakan tank series model ya. Berarti kita buat desain gitu ya. Jumlah reaktor yang akan kita buat itu misalnya 1 reaktor, 2 reaktor gitu ya, atau 3 reaktor. Nah, misal ya kita buat aja di sini. Langsung ada rumusnya ya itu. Nah, tetapi sebelumnya kita buat ini ya. Kira-kira jumlah reaktornya itu butuh berapa ya. Jadi yang kedua ini adalah menggunakan tank series model. Oke, kita cek recordnya dulu. Oke, masih berjalan. Menggunakan tank series model berarti kita harus cari jumlah reaktornya dulu. Karena kalau kita melakukan tebakan-tebakan, reaktornya kita desain 1, 2, 3, 4, perhitungannya akan semakin banyak gitu ya. Sehingga ya lebih cocoknya kita buat dulu perkiraan jumlah reaktornya itu berapa ya. Emang kalau secara kontekstual semakin banyak jumlah reaktornya, nanti konversinya akan semakin meningkat. Tetapi juga satu hal yang kita tahu, kalau semakin banyak nanti perubahan konsentrasinya itu kecil gitu ya. Misal ketika pakai 4 reaktor dan 5 reaktor, konversinya nggak terlalu beda jauh. Mending kita menggunakan 4 reaktor. Karena nanti berhubungan dengan cost reaktor, dengan pemanas ya, dengan juga nanti instalasi yang lain, utilitas ya, yang nanti kita akan perlukan dalam sebuah desain reaktor misal di dalam skala industri. Oke, seperti itu. Nah, nanti dirumuskan bahwa N gitu ya. Ini jumlah reaktor adalah waktunya tadi, residence time rata-ratanya dibagi sigma kuadrat. Oke, supaya ininya sama, waktunya juga kita buat kuadrat. Oke, langsung aja. T sama dengan T kuadrat. Tadi kita udah cari. Ini ya. Dipangkatkan 2 dibagi dengan sigmanya. Sigma kuadratnya. Sigmanya ada di sini. Oke ya. Di sini kurang lebih kita dapatnya 4,58. Jumlah reaktor kan tentunya nggak bisa berkoma. Berarti kita harus pilih apakah 4 reaktor kita bulatkan ke bawah atau kita bulatkan ke atas. Oke, berarti kalau secara konversi yang pasti 5 reaktor pasti lebih besar. Tapi kalau secara perhitungan cost of reaktor nanti itu tinjauannya udah berbeda ya. Itu desainnya desain ekonomi. Oke, sekarang kita efeknya ke konversinya dulu ya. Kira-kira efek konversi itu apa gitu ya. Nah, konversi sendiri untuk desain reaktor ini dirumuskan dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 plus K dikali T rata-rata dibagi dengan N, ini jumlah reaktor, dipangkatkan dengan N. Oke, langsung aja kita buat. Ini untuk XA yang pertama ya, sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 plus K-nya tadi 0,152 dikali waktu rata-rata. Kemudian dibagi dengan jumlah reaktor, misal kita buat pertama untuk 4 reaktor. Oke, nanti ini dipangkatkan 4. Oke.
Misalnya kita buat XA4 gitu ya. Berarti nanti untuk 4 CSTR didapat konversinya adalah 83,15 ya, dibulatkan. Sedangkan kalau kita desain menggunakan 5 reaktor gitu ya, kita dapat berapa? Ini kita copy aja. Kita ganti dengan 5. Oke, berarti nanti kalau menggunakan 5 reaktor 5 CSTR gitu ya, kita peroleh konversinya 84,32% ya. Perubahan konsentrasinya perubahan konversinya tidak begitu tinggi ya, cuma ya 1%. Mungkin kalau secara perubahan 1% terhadap massa produk itu ya nggak begitu besar ya. Nanti kita bandingkan perubahan 1% dibanding dengan harga menambah 1 reaktor, dan juga untuk biaya operasinya lebih hemat yang mana. Itu desain lanjut nanti. Nah, kemudian berikutnya, di soal berikutnya kita diminta dalam reaktor yang barusan, yang tank series, kita diminta membuat E-curve ya, fitting E-curve. Membuat E-curve itu ya sebagai distribusi gitu ya. Ya, kita bisa menganggapnya sebagai distribusi, atau ya kata lainnya yang bisa mewakili dengan tepat itu adalah sebagai ini ya distribusi per waktu ya, distribusi per waktu. Nah, kira-kira nilainya seperti apa? Ini ada rumus untuk sebagai fungsi reaktor gitu ya. Nanti bahwa nilai E sama dengan waktunya dipangkatkan N-1 dibagi T rata-rata gitu ya. T rata-rata dipangkatkan N. Oke. Nanti ini dikali dengan ya. Dikali dengan 1 dibagi N-1 faktorial gitu ya. Lalu nanti eksponen, ini lumayan panjang ya, min T per T rata-rata I. Oke ya. Sebentar kita pause dulu videonya. Untuk membuat E-curve ini kita lanjutkan di video part kedua ya. Oke.